Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, berikut ini adalah cara cepat impor data siswa, dan selanjutnya langsung aplikasi bisa digunakan oleh siswa. Nah, jadi dengan cara ini maka Bapak Ibu Guru tidak perlu setting terlalu banyak, artinya import, generate, dan siswa langsung bisa login ke aplikasi Android atau aplikasi atau media lainnya berupa barcode atau QR code. Baik, persiapan apa saja yang perlu dibutuhkan? Yang pertama adalah file export Excel. Dari Dapodik boleh, dari EMIS juga boleh. Atau jika Bapak Ibu tidak memiliki file Excel, yang penting file Excel terdapat nama, kemudian nomor induk sekolah. Jika tidak menggunakan nomor induk sekolah, silakan gunakan NISN atau lainnya. Namun saya menyarankan menggunakan nomor induk sekolah karena nanti ada relasinya untuk digunakan rapot atau aplikasi atau fitur-fitur yang lain. Sedangkan NISN ini dalam aplikasi ini sudah dibedakan kolom. Jadi saran saya sebaiknya menggunakan nomor induk sekolah yang intinya nanti dipakai untuk username. Kemudian yang terakhir adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir sama formatnya ini menggunakan tahun, min, bulan, min, hari. Jadi nanti kegunaan dari nomor induk sekolah dan tanggal lahir ini bisa mengenerate untuk jadikan username sama password. Nah, kemudian file yang ketiga adalah format Excel yang diambil dari akademik atau format baku untuk mengimpor ke sistem aplikasi akademik. Nah, namun sebelum kita mengimpor file Excel yang sudah dipastikan datanya benar, maka langkah paling awal adalah membuat rombel. Jadi dibuat dulu pembagian kelasnya, setelah itu baru dilakukan impor. Yang terakhir adalah generate user siswa. Nah, ini nanti kegunaannya supaya siswa bisa login ke aplikasi baik di browser, di Android atau di iPhone atau juga di web browser. Di web browser misal kita untuk presensi menggunakan nomor induk. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita praktekkan supaya mudah untuk dipahami. Silakan menuju link sistem aplikasi akademik yang diberikan oleh admin masing-masing. Akan login dulu dengan akses admin W8C. Nah, langkah pertama untuk mengimpor data siswa, maka kita harus membuat rombel terlebih dahulu. Nah, untuk membuat rombel ada pada menu master, kemudian klik sub menu rombongan belajar. Setelah itu Bapak Ibu Guru klik tambah. Klik tambah. Silakan klik tambah datanya. Kalau saya perhatikan Excel yang dikirim oleh teman kami dari EMIS, ini kelasnya ada kelas 9 ini ada 4 kelas ya, 91, 92, 93, 94. Nah, jadi saya buat kelas ini. Kelas 9 itu kalau di MTS itu berarti tingkatnya tingkat
tingkat 12 ya. Nah, ini nanti bisa di-upgrade nggak apa-apa. Pilih aja tingkat yang paling atas untuk kelas 9. Kita pilih kelas 12. Nah, ini adalah kelas 9. Kalau di saya penulisannya seperti ini. Kelas 901 gitu ya. Kurikulumnya kita anggap semuanya kurikulum merdeka. Kemudian ini silakan wali kelasnya nih, karena datanya belum diisi sehingga kita abaikan, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah. Kalau kelas sudah terbentuk seperti ini, maka kita baru bisa mengimporkan data siswanya. Kalau dibalik, misalkan kita mengimpor data siswanya terlebih dahulu, kemudian baru membuat rombel, ini juga bisa, tetapi Bapak Ibu nanti akan men-setting memasukkan data siswa satu persatu. Nah, seperti ini. Seperti Dapodik itu kan, masukkan satu persatu. Maka langkah yang paling tepat dan yang paling efisien adalah kita membuat rombel terlebih dahulu, kemudian mengimpor data siswa. Oke, lanjut ya. Setelah kita masukkan data kelasnya, kemudian kita impor data siswanya. Untuk impor data siswa kita menuju ke menu data siswa. Silakan klik tanda X ini ya. Ini tanda X ini. Nah, kemudian ambil format Excel-nya. Ini format Excel-nya. Setelah itu buka aja format Excel-nya. Kemudian buka juga Excel dari Dapodik atau Amis. Ini dari Amis ya. Dari Amis. Saya ambil data yang penting aja. Data yang paling pokok adalah data nama, ini ya, nama. Saya kasih tanda kuning, nama, nomor induk, tanggal lahir. Kemudian jika ingin terkoneksi dengan WA, Bapak Ibu isi di ini, di telepon. Nah, ini di telepon ini. Atau saya gini aja. Nah, jadi yang paling pokok itu ini ya. Nama, nomor induk, tanggal lahir, dan telepon. Nah, yang lain terserah, bisa diabaikan, nanti juga bisa dirubah atau diupdate lewat Excel ini juga, kemudian diimpor ulang. Baik. Kita copy Excel yang dari Dapodik. Nah, kita copy. Dari Emis. Emis sama Dapodik formatnya sama, terutama yang paling penting adalah tanggal lahir. Kemudian ini tanggal lahir. Tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir ya. Nah, untuk telepon ini ada di sini. Nah, untuk telepon ini diawali dengan 62. Jadi 62 seperti ini ya. Saya biasanya kasih tanda petik supaya tidak terjadi semacam semacam nomor disembunyikan. Saya kasih tanda petik. Misalkan 62, diawali 62 untuk nomor teleponnya supaya terkoneksi dengan WA. 62 82 332 76162. Ini nomor saya. Kalau ada kendala bisa langsung kontak ke sini. Nah, kita copy aja ya. Setelah itu kita simpan. Kita simpan dengan nama kelasnya. Tadi kelas 10 kita simpan dengan nama kelasnya. Saya taruh di folder download. Format siswa kelas 901. Kemudian simpan. Oke, setelah simpan, ini sudah selesai. Kita kembali ke halaman ke halaman impor data siswa.
impor data siswa tadi. Nah, di sini perlu diperhatikan ada 4 ini ya, ada 4 komponen. Yang pertama adalah tambah. Kita klik ya karena kita menambahkan data baru. Kemudian untuk ubah kita pilih tidak, atau ini bacanya non ya, non apa nan, terserah. Nanti kalau misalkan ada perubahan, ini bisa perubahannya dari NIS saja ya, dari NIS. Nah, nanti X-nya diimpor ulang. Karena ini adalah data baru, maka kita klik tidak atau none. Nah, kemudian kelas, kita pilih kelas 91, pilih format Excel yang sudah kita isikan datanya, di download ini ya, kemudian open, kemudian kita submit. Nah, ini datanya sudah masuk. Kalau sampai sini kita cek di rombongan belajar, kemudian kita cek di menu rombongan belajar, kemudian kita cek tanda ini, tanda apa, ada banyak orang atau grup ini ya. Nah, datanya seperti ini, sudah masuk ke dalam kelas. Akan tetapi kalau kita impornya kebalik, misalkan tidak ada kelasnya, kita impor langsung ke siswa, nanti datanya tetap bisa masuk. Akan tetapi Bapak Ibu akan memasukkan satu persatu siswa tersebut ke dalam kelasnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti masukkan ke sini. Jadi daripada ribet, mending pakai cara rombongan belajar dulu dibuat, kemudian data siswanya. Oke. Setelah memasukkan data siswa ke dalam aplikasi dan rombel, apakah siswa tersebut sudah bisa login ke aplikasi Android untuk melakukan presensi? Belum, karena belum di-generate datanya, di-generate usernya, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengenerate-nya? Bapak Ibu bisa langsung ke menu konfigurasi, kemudian klik end user. Nah, di sini ada menu atur ulang user. Nah, seperti ini. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah berhasil, ada 28G. Nah, selanjutnya sudah bisa login ke aplikasi.